Berarti Kang awal ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Patima 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru beserta staf dan karyawati SD Negeri Patima 01. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwasanya pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin ya robbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya laksanakan dalam mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7, yaitu tentang budaya positif. Pada konsep modul budaya positif ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas. Untuk yang pertama yaitu tentunya tentang tujuan pendidikan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua di sini sudah paham tujuan pendidikan, nggih? Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik hanya dituntut untuk menuntut ya, untuk mendampingi anak-anak sesuai bakat dan minatnya masing-masing, karena setiap anak-anak itu mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian budaya positif. Bapak Ibu sudah paham tentang budaya positif? Arti budaya positif apa nggih Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lah, perubahan paradigma. Yang pertama, pada disiplin positif ini perubahan paradigmanya yaitu satu, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini dicontohkan nggih Bapak Ibu bahwa apabila misalkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, nggih Bapak Ibu. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Misalkan Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka. Di atas dengan B bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda yang B.
Nah, kira-kira mengapa? Coba nomor 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda atau B membuka kepalan Anda? Kira-kira bisa nggak kalau misalkan kita itu membuka kepalan tangan yang B? Tidak ya. Jadi kita tidak dapat memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Iya, betul. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Menutup tidak, Bapak Ibu? Iya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Tentunya yang mempunyai adalah diri sendiri. Nah, jadi kita sendirilah yang memegang peran kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah beberapa contoh tabel perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Misalkan di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda atau diri kita sendiri yang dapat mengontrol. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, teorinya yaitu model berpikir menang-menang. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab makna disiplin? Tepat waktu. Ya, taat, tepat waktu, sesuai aturan, tanggung jawab. Iya, itu betul sekali ya. Nah, jadi apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bisa disimpulkan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Lah, di antaranya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih Bapak Ibu? Iya, di antaranya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal. Contoh dari motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk contoh motivasi eksternal dari luar.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan dari dalam motivasi internal, tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu diantaranya ada cinta kasih atau diterima, penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, kemudian dan survival. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nah, ini adalah contohnya. Motivasinya di sini ya, apabila misalkan sebagai penghukum, contohnya antara lain guru berbuat, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terkadang kita sebagai dewan guru tentunya kadang pernah ya menjadi penghukum. Iya, betul. Sering ya, apabila kita menjumpai beberapa siswa yang memang mempunyai karakter yang luar biasa, iya, memang agak sulit untuk didisiplinkan. Iya, betul sekali. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya, iya. Kemudian sebagai teman, misalkan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Lah, sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lah, dari 5 posisi kontrol ini tentunya kita sering melakukannya. Lah, yang paling utama adalah sebenarnya sebagai posisi manajer, ya. Nah, ini pernyataan-pernyataannya ya, contohnya. Jika sebagai pembuat orang merasa bersalah, contohnya, saya sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Sering ya kita melakukan ucapan seperti itu kepada anak-anak kita, ya. Sebagai penghukum, kamu tidak benar melakukannya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak ibu guru. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan sebagai penghukum tadi sudah ya. Nah, kemudian budaya positif. Dalam budaya positif ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu mencangkup lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Iya, alhamdulillah. Kemudian, ada yang belum, ya. Pembentukan keyakinan kelas, nih Bapak Ibu. Jadi sebelum melaksanakan, kita membuat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh-contoh peraturan atau keyakinan kelas ya. Ini bisa contohnya misalkan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan bisa dibuat menjadi tanggung jawab, ya seperti itu. Misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, berarti ini kita harus mempunyai komitmen ya, atau berkomitmen, disiplin juga ini termasuk. Nah, ini adalah sebelum contoh ketika saya akan membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat
diberitahukan kepada anak-anaknya apa saja yang mau kita buat. Nanti anak-anak itu semua berkontribusi menuliskan apa yang ingin mereka sampaikan. Setelah itu anak-anak disuruh menempel pada papan yang sudah disediakan. Kemudian nanti setelah ditempel seperti ini, saya ketik ulang, kemudian jadinya seperti ini. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kemudian segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini contoh segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari menanyakan keyakinan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, misalkan setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tahapan-tahapan dalam membuat segitiga restitusi yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menjumpai murid kita melakukan tindakan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghardik ya. Jadi kita harus mencari tahu sebenarnya apa, masalahnya bagaimana, seperti itu. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita panggil anaknya, kita tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, contohnya ya, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi kita gali anak supaya bisa berbicara, tidak takut, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setelah anak berbicara kepada kita tentang apa yang sudah mereka perbuat, kita tindakan yang selanjutnya adalah validasi, yaitu padahal kamu sudah bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kamu mengapa melakukan hal itu. Jadi kita cari tahu penyebabnya apa, kemudian kita beritahu bahwa itu merupakan tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Sebelumnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Apakah kalau misalkan anak itu melanggar, berarti kan anak tersebut melanggar keyakinan. Jadi menyadarkan mereka harusnya tidak boleh seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dokumentasi saya ketika saya memberikan tadi tentang penerapan segitiga restitusi terhadap anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan, ada yang kurang disiplin, ada yang juga memang tidak mengerjakan PR, ada juga yang memang tadi berkelahi dengan temannya. Ya, terima kasih, itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sebelumnya dari materi tadi, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tanya Bu, ya. Untuk kesepakatan kelas sama dengan tata tertib? Tata tertib di kelas. Tata tertib di kelas. Kalau untuk kesepakatan kelas, kalau menurut saya itu berbeda. Karena kalau tata tertib di kelas biasanya kan itu sudah aturan dari sekolah, sudah ada. Kalau kesepakatan kan itu berasal dari siswa tadi, dari siswa tadi dibuat suruh menuliskan apa yang ingin mereka tuliskan, kemudian setelah itu kita dibuat dikolom-kolomkan, dimasukkan ke dalam poin-poin mana, setelah itu baru dibuat kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan itu menurut saya itu lebih cenderung
itu berasal dari anak-anak, berbeda dengan dari tata tertib. Kalau tata tertib di kelas biasanya memang sudah ada aturan bakunya seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu ya karena sumbernya Dari anak-anak langsung, iya seperti itu. anak sendiri yang membuat Iya, aturan. iya, Begitu ya. iya sehingga, ya terima kasih, sehingga anak-anak bisa meminimalisir kesalahan karena mereka sendiri yang membuat, otomatis jangan sampai saya membuat kesalahan dari aturan yang sudah saya buat seperti itu. Ya. Sudah tidak ada? Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala kayak pakul pae ya. Alah, sing penting maca. Wis pirang menit pak peke. Padahal ana 20. Oh ya wis cukup lah. Maksudnya